apa yang sekarang disebut sebagai naturalisasi itu semacam penipuan terhadap sensasi itu. Nah, kalau misalnya ada naturalisasi, tentu ya ada sesuatu yang tidak fit and proper dengan prinsip-prinsip patriotisme itu. Betul bahwa olahraga sepak bola itu udah mendunia dan orang akan saksikan itu kegembiraan di lapangan. Tetapi kalau ada timnas itu dan dianggap bahwa timnas itu harusnya datang dari bibit-bibit kita. Iya, setelah munculnya Peter Gonta ya, ada satu lagi yang komen tentang naturalisasi, yaitu ini, Rocky Gerung. Ya, dia bilang ya bahwa naturalisasi itu adalah pemalsuan dan prestasi yang dihasilkan dari naturalisasi itu seolah-olah terhutang dengan luar negeri. Agak aneh aja ya kan, pengamat politik yang terbiasa untuk tampil di politik dan juga ahli filsafat kok ngomentari bola, ya kan? Ya, aku mau pakai bahasa dia ya, karena kalau untuk berdebat dengan Rocky Gerung ya harus pakai cara dia supaya kita bisa mematahkan statementnya. Dia selalu bawa sejarah, bawa filsafat sebagai dasar semua ilmu. Ya, sebelum Anda ngomong soal timnas yang diisi naturalisasi, Rocky, Anda harus bisa jelaskan dulu sejarah sepak bola Indonesia. Kalau nggak tahu sejarah Liga 1, nggak tahu sejarah Liga 2, nggak tahu sejarah Liga 3, nggak tahu sejarah PSSI, nggak tahu sejarah dualisme, nggak tahu sejarah Indonesia pernah dipermalukan 10-0, nggak tahu sejarah Indonesia pernah ada sepak bola gajah, ada sepak bola gajah yang melibatkan timnas dan melibatkan klub Liga 2, nggak tahu sejarah soal pengaturan skor, nggak tahu sejarah soal gaji pemain yang tidak dibayar sampai pemainnya meninggal di Indonesia. Kalau Anda nggak tahu itu, ngapain Anda ngomong soal sepak bola Indonesia, soal naturalisasi? Saya pengen dengar sih Rocky Gerung ngomong, oh Liga 1 2017 ini begini, Liga 1 2018 itu begini. Kalau Anda bisa bilang begitu, baru saya bisa dengar Anda ngomong soal naturalisasi, komentar Anda soal naturalisasi. Karena kalau Anda ngomong soal politik, Anda selalu bahas sejarah ini, pakai bahasa ini. Tapi coba ngomong dong soal sejarah sepak bola Indonesia. Kalau nggak tahu sejarah sepak bola Indonesia, nggak usah banyak bacot. Ada yang malu sama timnas Indonesia nih komentarnya, Pak Peter Gonta, mantan dubes Indonesia. Saya tidak malu Pak mendukung timnas, banyak naturalisasi. Mereka tuh keturunan Indonesia, bukan orang asing. Si Patinama juga ngomong urat mangun, namanya aja orang Indonesia Pak. Jadi salah persepsi menganggap mereka tuh asing. Padahal itu mereka keturunan Indonesia. Rambutnya hitam semua Pak, nggak ada yang kuning, nggak ada yang blonde, nggak ada yang pirang. Oke, beda pendapat boleh, saya hargai perbedaan kontroversi, oke. Tapi saya bangga terhadap timnas Indonesia, tidak malu seperti Bapak. Ini jujur sih ya, jujur. Ini udah kebangetan, udah kelewatan. Sekelas ex dubes Bapak Peter Gonta melontarkan komentarnya terkait dengan perkembangan timnas kita. Sebenarnya gue nahan-nahan nih ya, karena dari kalian tuh pada nggak mau gue bahas ini. Karena jatuhnya jadi ngasih ruang gitu, ngasih panggung. Permasalahan naturalisasi nggak selesai-selesai nih. Masih ada ternyata, bahkan sekelas ex dubes itu berpikiran kalau tim kita itu diisi sama pemain asing. Coba you think, lu pikirkan coba. Silakan lu baca nih ya, nih apa ya, postingan dia. Silakan di pause dulu untuk kalian baca. Bahkan parahnya lagi, Bapak Peter ini itu bilang kalau timnas kita hanya meraih kemenangan atau hasil-hasil positif itu yang sifatnya palsu karena diisi oleh pemain asing. Jujur gue takut kalau misal pemain-pemain kayak Messilers, Eleanor Renders, Verdong, Itses, Pas, Haye, Yenner, Nathan, dan semua pemain-pemain diaspora kita yang memutuskan untuk memilih bermain untuk timnas kita, Indonesia, dengan sekian pertimbangan, mengorbankan tanda kutip karir mereka di Eropa, udah berusaha sekuat tenaga membela negara ini untuk bisa berjuang dan berpeluang lolos ke Piala Dunia. Malah dibilang orang asing. Coba, gue sih jadi pemain-pemain diaspora yang sekarang membela timnas, sakit hati gue, sakit bener. Gue jujur gregetan. Mungkin Bapak Peter ini harus denger lagu Tanah Airku sih menurut gue ya. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyur permai di kata orang. Jujur ya, itu lirik tuh bener-bener kayak menyentuh hati gue. Coba lo bayangin ya, orang yang pengen membela kampung halamannya, tanah leluhur, tanah lahirnya, justru dibilang orang asing sama orang di negaranya sendiri. Harapan gue sih gak nyampe ke kuping-kuping pemain diaspora ya. Gue gak kebayang sakit hatinya mereka tuh kayak gimana. Jahat loh Pak Peter, bener dah. Thank you semuanya, jangan lupa di follow untuk update mas selanjutnya. Bye. 9 naturalisasi, padahal Arabnya adalah Arab yang cadangan. Arab cadangan bijimu gendut.
bukan berarti Arab itu Arab cadangan hanya karena Mancini bilang pemain Arab mayoritas main sebagai pemain cadangan di klubnya masing-masing. Ya nggak gitu cara pola pikirnya dong. Mereka memang mayoritas pemain cadangan di klubnya masing-masing karena banyak pemain Eropa yang abroad, yang bergabung di klub Arab. Cuman mereka itu udah terbiasa main di timnas sebagai pemain inti. Sudah biasa bermain dengan tekanan tinggi. Main di Piala Dunia, main di Piala Asia, reguler. Pemain-pemainnya sudah biasa bermain dengan pemain-pemain bintang di klubnya masing-masing. Contoh pemain Al Nassr, contoh pemain Al Hilal, sudah biasa latihan bareng Ronaldo di Al Hilal dengan Mitrovic, dengan Milinkovic Savic, dengan Ruben Neves. Bukan berarti dia cadangan pemain jelek, tidak. Jujur saya nggak habis pikir dengan pola pikir dan cara pandang 3 orang tersebut. Peter Gonta, Rocky Gerung, Toel. Apa yang dalam pikirannya? Mungkin dari 1000 ada 1 orang model kayak gitu. Mungkin 10.000 lah. Karena 90%, 95% bahkan itu mendukung program-program ini, dan terbukti Indonesia lebih baik sepak bolanya. Ya ada segelintir orang-orang yang aneh kayak gitu. Karena mereka berlatih dengan pemain-pemain Eropa yang kualitasnya luar biasa. Nah, lu bandingin pemain keturunan kita deh, main di mana mereka? Secara kapasitas, sorry to say, kalau dibandingkan pemain-pemain di Eropa, kualitas kita mediocre. Jauh. Tapi dengan kualitas mediocre, STY bisa membuat tim ini sangat improve, bermain as a team, padahal ini tim yang baru. Itu sebuah hal yang sangat positif. Gua harap PSSI akan lebih banyak mengambil pemain keturunan lagi. Ya yang memang berkualitas, yang bisa berkontribusi untuk timnas. Supaya apa? Supaya makin panas. Supaya Keturunan lah ya, keturunan ya. Oke? Segitu dulu. Waduh. Lah Rocky Gerung mulai turun gunung bahas tentang timnas. Jari ini timnas mencapai hasil kayak gini nih nggak nunjuk nasionalisme. Aduh, buat apa berprestasi kalau prestasi itu dihutangin luar negeri? Lah ya apa sih Rocky Gerung? Menganggap Nggak para jelas. pemain yang membela bangsa dan tanah air kita mati-matian sampai delosoran. Dianggap Rocky Gerung jari ini nggak ono jiwa nasionalisme nih. Nggak ada jiwa nasionalisme, bahkan itu dianggap sebuah prestasi yang diberikan oleh luar negeri terhadap Indonesia. Ngawur wong yo ahli filsafat itu mesti mek ngayal ae penggaweane. Tapi nggak ada realitanya. Realisasi niku gak ono, teori semata yang perlu disampaikan. Waduh, ngeri wong iki. Wong iki wis nang politik amburadul, gak jelas omongane. Penuh dengan teori tanpa fakta. Tambah mlebu nang gone bal-balan pisan. Ngapain juga ya? Caki. Kon niku nek urusan politik ya sak karepmu. Kon kate mbahas sing modele koyo enggak karu-karuan, enggak terserah Anda. Tapi kalau untuk tim nasional Indonesia saya kira Anda enggak perlu ikut campur. Di sisi lain apa sih sebenarnya prestasi Anda? Kemarin bawa medali emas dari Panjat Pinang. Panjat Tebing. Loh, kalau Anda selalu berbicara prestasi itu ya karena orang-orangnya bukan karena pemimpinnya. Lah emangnya awake peno wingi yo melok manjat ta oleh piala. Lah wong mek ndampingi tok lho kakean pola. Sing penting ngene lho, deloken tim nasional Indonesia ini sampai titik darah penghabisan, prestasinya seperti apa. Kalau Anda selalu menganggap ini bukan prestasi orang Indonesia, ya wis pindah negara ae. Mereka semua lo jelas, KTP ini lo KTP Indonesia pemain. Sopo Martin Paes. Deloken KTP ini lo Indonesia. Lah awake peno lho KTP Indonesia, gak duwe prestasi apa-apa mek ngecipri saya lho. Kita itu cukup menikmati, mendukung, mendoakan, kalau perlu mensupport, kalau kita punya sesuatu yang bisa kita berikan untuk bangsa dan negara ini, ayo kita berikan. Jangan kalau sudah ada yang mampu memberikan sesuatu yang bisa mengharumkan bangsa dan negara, ojo mbok goleki eleke ae ngono lho, Cuk. Wis yo, Bang Rocky Gerung, politik Bener. kok gak usah mlebu nang bal-balan wis. Tambah nyumpek kiai kon niku. Bener, Biar Cuk. wis, biar. Lagi ramai nih soal 8 pertanyaan yang ditanyakan dan dijawab Nah, sendiri oleh Peter Gonta di akun Instagramnya. Kita bahas satu poin dulu ya, karena satu poin ini bikin saya dan juga mungkin kalian bertrigger, dan itu ada di poin ketiga. Dia tanya, apakah Anda tidak malu melihat PSSI 9 pemainnya adalah bangsa asing yang dinaturalisasi? Bangsa asing yang dinaturalisasi? Ini sesat. Pertama, Sesat. kalau dia dinaturalisasi, sudah pasti dia bangsa asing, makanya dinaturalisasi. Dan yang kedua, bangsa asing yang dinaturalisasi itu adalah WNI, warga negara Indonesia. Ke-9 pemain yang dipermasalahkan oleh Pak Peter ini semuanya adalah WNI. Terus harus malunya itu di mana? Apakah Indonesia melanggar aturan? Yang perlu Pak Peter tahu, naturalisasi itu melewati 2 aturan ribet. Yang pertama, soal aturan FIFA. Kita bisa nggak sih ngenaturalisasi Raja Nainggolan sekarang banget?
Bisa, tapi nggak bisa main di timnas karena ada aturan FIFA. Yang kedua, undang-undang di Indonesia. Bisa nggak sih kita menaturalisasi Jirayut? Lihat dulu syaratnya. Dia ada keturunan Indonesia atau enggak? Di Indonesia apakah sudah tinggal lebih dari 5 tahun? Urgensinya apa? Belum lagi proses dari syarat-syarat itu panjang banget. Mulai dari PSSI, Menpora, ke DPR, bahkan sampai ke Presiden. Jadi naturalisasi ini tuh nggak main-main. Contoh, Martin Paes itu debutnya tertunda buat timnas Indonesia. Karena apa? Karena terganjal aturan FIFA. Terus penyelamatan penting Paes waktu melawan Arab dan juga Australia, dia tuh nggak dianggap WNI gitu. Kenapa banyak yang hujat Bapak sampai Bapak harus nge-private Instagram? Karena gimana mau respect perjuangan anak bangsa ngelawan Arab, Saudi, dan juga Australia? Bapak anggap itu sebagai sesuatu yang memalukan. Kalau Bapak masih ngundang bule-bule di Java Jazz, udahlah, nggak usah ngomongin soal nasionalisme. Pak Rocky Gerung dan Pak Peter Gonta, wajar ya mereka berdua adalah warga negara Indonesia, jadi berhak mengkritik timnas Indonesia ya teman-teman. Tetapi kenapa baru sekarang Pak munculnya? Kenapa baru sekarang munculnya ketika timnas Indonesia lagi di atas? Dan proses naturalisasi ini bukan baru-baru ini aja Pak. Dulu udah ada zamannya Pak, ada zamannya Christian Gonzalez, Victor Ibonevo, Irfan Bagdim, Bio Paulin, Otavio Dutra, banyak Pak. Kenapa bapak-bapak ini baru muncul sekarang Pak? Selain itu proses naturalisasi itu Pak, ini udah terbukti nyata, udah memajukan perkembangan sepak bola suatu negara Pak. Contoh ada Perancis banyak itu Jepang yang Perancis. notabene kayak gitu itu juga ada naturalisasi Pak. Coba lihat Kiper. Pak. Kipernya Suzuki yang main di Parma Pak, Zion Suzuki. Keturunan atau naturalisasi itu ya? Ngapain Bapak ini tiba-tiba masuk ke ranah sepak bola Pak? Ngapain Pak? Lalu kenapa baru sekarang? Buat teman-teman, coba tulis di kolom komen ya teman-teman. Mereka berdua ini ngapain tiba-tiba muncul teman-teman? Coba alasannya kenapa kira-kira? Coba tulis di kolom komen ya teman-teman. Alasannya nggak ada kerjaan. Mantap. Nggak jelas, Isu nggak ada naturalisasi kerjaan. kembali panas. Apa sih yang sedang terjadi sebenarnya? Oke guys, mungkin inilah yang sering kali lagi banyak kalian lihat lah, lagi seliweran lah di FYP kalian di mana-mana statement dari seorang mantan dubes RI untuk Polandia, kalau nggak salah Bapak Peter Gonta. Nah, jadi mantan duta besar RI untuk Polandia, Bapak Peter Gonta, dia mengungkap keresahan lah. Dia bilang katanya saya galau, ada statement nanti kita bahas. Intinya mengenai si naturalisasi ini. Oke, jadi ini statementnya ya. Saya sungguh galau, saya akan posting status yang akan membuat follower saya marah. Tapi tidak apa, saya ambil risiko ini karena saya mau menjaga martabat bangsa saya. Ini di sini ada beberapa poin dan ada poin yang menarik banget. Pertama, poin ketiga. Apakah Anda tidak malu lihat PSSI 9 pemainnya adalah bangsa asing yang naturalisasi? Gila lo, bangsa asing. Ini pemain berdarah Indonesia cuy. Kita loncat ke nomor 7 dulu. Apakah menurut Anda tidak lebih baik membina pemain kita dari muda? Hah? Emangnya nggak dilakukan? Apakah mumpuni? Apakah berhasil sejauh ini? Semudah Nomor 8. Apakah tidak lebih baik kalah dengan terhormat daripada menang atau seri dengan cara yang merendahkan martabat bangsa? Apanya yang merendahkan martabat bangsa cuy? Sekarang kita masuk ke poin yang paling menarik. Ini gue sendiri nggak berani dan nggak memiliki ilmu untuk ngebahas secara lebih lanjut sebenarnya. Oke, apakah Anda tahu bahwa naturalisasi mereka hanya sementara karena mereka mempunyai 2 paspor? Nanti kalau sudah selesai main di Indonesia, mereka akan buang status WNI mereka. Sudah gue nggak dibantah. tahu, yang ngerti boleh komen. Karena setahu gue, tapi Indonesia tuh nggak bisa kewarganegaraan ganda. Jadi kalau mau ngambil warga negara Indonesia, ya yang lamanya harus dilepas. Pak Arya Sinulinggaya sebagai klarifikasi, intinya dia bilang soal paspor nih. Si pemain-pemain ini, dia tuh kemana-mana udah pakai paspor Indonesia, keluar masuk pakai paspor Indonesia. Timnas Merah Putih kita lagi naik-naiknya, ada aja orang yang berusaha untuk menggebosinya. Tuh, Isunya itu. kadang-kadang tidak jelas. Oke, jadi gimana menurut teman-teman yang paham? Boleh komentar, yuk kita bahas, yuk kita komen, let's go! Aku mau sedikit menanggapi guys ya tentang masalah ini ya Pak, yang lagi rame, yang Pak Peter Gonta itu yang membuat 8 poin yang lagi rame di IG-nya gitu ya. Jadi ada beberapa 8 poin itu yang menurut aku yang ada beberapa yang perbedaan pendapat sih aku dan Pak Peter Gonta ini ya. Mungkin karena dia orang pintar dan aku orang bodoh ini, jadi ya Peter Gonta. perbedaan pendapat aja ya kan. Jadi kalau yang perlu aku cermati itu poin nomor 1, nomor 2, sama 5, sama 6 itu udah urusan masing-masing lah ya. Kalau itu gak usah kita tanggapin lagi, itu udah urusan masing-masing. Cinta bangsa, cinta PSSI, dan 5 sama 6 itu udah tergantung manusianya ya. Jadi kita nggak bisa, aku nggak mau ngejudge yang itu udah urusan masing-masing Pak. Cuman yang kita berbeda ini nomor 3, kayaknya poin Bapak yang nomor 3 kita sudah pasti berbeda ini Pak. Nomor 3 itu tulisannya, apakah Anda tidak malu lihat PSSI 9 pemainnya adalah bangsa asing yang dinaturalisasi? Kalau Pak Peter Gonta, saya malu. Kalau saya malah enggak Pak, saya enggak Pak. Soalnya itu mereka itu memilih jadi warga negara Indonesia Pak, dan tidak ada pelanggaran yang mereka langgar gitu, dan itu sah. Bukannya tidak sah. Jadi kenapa saya harus malu? Bahwa ada orang yang mau berjuang untuk bangsa ini, kenapa saya harus malu? Seperti Martin Paes,
itu malah bapak ibunya nggak ada darah. Cuma saya sudah tidak mau lagi di situ Pak, warna kulit soal darah. Tapi kalau dia sudah disumpah jadi warga negara Indonesia dan dia mau berjuang untuk bangsa ini, saya sudah sampai di titik itu Pak. Saya cinta mati pas, saya bangga dengan dia Pak, dengan perjuangannya untuk bangsa ini. Saya sudah tidak mau lagi melihat warna kulit, saya tidak mau lagi lihat dari mana, keturunan apa, saya tidak mau Pak. Kalau dia sudah sah jadi orang Indonesia, titik, saya bangga bapakku. Apalagi dengan Justin Hubner, J.I.J. Tom Haye, Ivan Jenner yang saat itu nggak tahu nih sepak bola kita mau dibawa kemana, tapi mereka mau langsung setuju untuk membela bangsa ini, membawa Indonesia untuk pertama kali ini ke ronde 3 sampai sekarang kita sudah mendekati Piala Dunia. Itu saya respect dan saya bangga dengan mereka Pak. Padahal sepak bola kita saat itu masih morat-marit Bapak, tapi mereka mau dan saya bangga dengan mereka semua. Seluruh pemain timnas Indonesia, baik yang main di Liga 1, diaspora main di luar, saya bangga semua Bapak. Saya tidak ada yang tidak bangga. Rizky Ridho apalagi my brother itu bagus banget mainnya Pak. Walaupun dia main di Liga Indonesia yang dibilang levelnya masih di bawah, tapi dia membuktikan dia bisa. Kalau itu saya sangat bangga Pak. Yang kedua itu yang nomor 7, kita juga beda pendapat Pak. Apakah menurut Anda tidak lebih baik membina pemain kita dari muda SD? Sudah lama kita lakukan dan gagal Bapak. Saya juga itu sependapat dan tidak sependapat beberapa Bapak dengan Bapak. Saya rasa ada memang pemain ini kita memang nggak bisa ini Pak. Gimana? Udah tahu sendiri kan, dari SAB semua udah gagal semua Pak. Piala Danon semua segala macam. Memang susah pemain lokal kita ini SDM-nya aja udah dari gizi udah beda Pak. Tapi itu kita pikirkan nanti bersama-sama. Bapak lebih pintar dari saya, mungkin nanti dari Bapak jalan keluarnya bisa dapat lebih bagus. Kalau itu ya saya juga mengharapkan ide-ide dari Bapak lah, gimana pemain-pemain muda kita ini bisa terangkat lah dan bisa main di luar nanti seperti Liga Inggris, Liga Spanyol. Semoga Pak ya keluar dari ide-ide cemerlang Bapak ya. Kalau saya mah orang bodoh, nggak ngerti saya gimana ininya Pak, apalah saya Pak. Dan satu lagi, poin nomor 8 Pak, ini kita juga berbeda nih Pak. Poin nomor 8, apakah tidak lebih baik kalah dengan terhormat daripada menang atau seri dengan cara martabat bangsa? Kalau Bapak malu, masalahnya martabat bangsa mana yang bikin kita malu Pak? Kita nahan seri Arab Saudi, Australia itu bikin Bapak malu. Aneh banget. Kacau. Saya malah bangga Pak. Itu anak-anak bangsa berhasil menahan mereka untuk pertama kali. Waduh, bangganya minta ampun saya Pak. Makanya saya bingung Bapak malunya dari mana? Mungkin orang bodoh dan orang pintar ini malunya agak. Apakah gak malu? Lebih baik kalah dengan orang Indonesia sendiri, lokal maksudnya, kalah terhormat gitu. Mana ada kalah terhormat? Ya kalah kita dihujat gitu. Apakah dia memikirkan keturunan mana? Enggak. Ya kalah, paling kita dihujat oleh negara lain kalau kita kalah. Mana ada kalah terhormat? Ya kalah ya kita jadi pecundang. Ya. Kemudian ada poin, apakah gak malu mengambil 9 naturalisasi itu? Enggak malu. Mereka darah Indonesia ada. Ya. Ada darah Indonesia. Apakah kita mengambil orang langsung seperti Bio Pauline itu yang dulu itu? Enggak. Mereka ada darah Indonesia. Walaupun ada satu orang mungkin ya. Tapi sejarahnya mereka ada pernah lahir tinggal di Indonesia, neneknya gitu. Apalagi kalau ini hanya untuk mencari sebuah sensasi. Di saat timnas kita mulai naik ke atas, mereka mencari sensasi. Apakah nggak ada lebih baik kita pembinaan usia dini? Sudah dilakukan, Bapak telat. Bapak terlambat, tapi masih belum berhasil. Kalau cuma ngomong aja bisa gampang. Yang jelas, orang-orang seperti itu hanya segelintir orang, teman-teman. Ya, orang-orang yang setuju, 95% lebih rakyat Indonesia itu setuju dengan program-program yang dilakukan PSSI hari ini. Hanya segelintir orang kayak gitu, yang pemikirannya kolot, pemikiran jadul. Apalagi Rocky Gerung, teman-teman. Ngapain juga di politik kemudian masuk di sepak bola? Komentari nasionalisme, naturalisasi pemain bola. Apakah job-job di politik sudah mulai turun? Apa yang sudah kalian lakukan untuk sepak bola selain nyinyir kayak gitu? Itu bukan solusi. Jadi 8 pertanyaan sekaligus dijawab sendiri oleh Pak Peter Gonta ini, semuanya mental. Soal paspor ganda, teman-teman, kita itu nggak ada paspor ganda. Dan ada sebuah video, teman-teman, yang saya rasa sudah menjawab bahwa itu keliru semua apa yang disampaikan oleh Pak Peter Gonta. Ya sudahlah, teman-teman, gak usah dipikirkan mereka ribet-ribetin doang. Ya, tetap dukung support timnas kita, itu yang paling penting. Jangan dengerin orang-orang yang seperti itu. Ya. Wassalamualaikum.